Agenda baru umat manusia di abad ke-21. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kami bisa tetap menyajikan video-video menarik lainnya di kemudian hari. Saat fajar milenium ketiga merekah, kemanusiaan bangun, meregangkan otot-ototnya dan mengucek-ngucek kedua matanya. Sisa-sisa mimpi buruk dahsyat masih melayang di pikirannya. Ada sesuatu dengan kawat berduri dan awan raksasa berbentuk jamur. Semua itu hanya mimpi buruk. Beranjak ke kamar mandi, kemanusiaan lalu mencuci mukanya, memeriksa kerut-merut di cermin, menyeduh segelas kopi, dan membuka buku hariannya. Ia lalu bertanya, "Mari kita lihat apa yang ada dalam agenda hari ini." Selama ribuan tahun, jawaban untuk pertanyaan ini tetap tidak berubah. 3 masalah yang sama selalu menyibukkan pikiran orang-orang Cina abad ke-20, orang-orang India abad pertengahan, hingga orang-orang Mesir kuno. Kelaparan, wabah, dan perang selalu ada di puncak daftar bencana yang paling membunuh. Generasi demi generasi manusia sudah berdoa kepada setiap Tuhan dan malaikat, dan juga telah menemukan tidak terhitung alat, institusi, dan sistem sosial. Tetapi mereka terus mati dalam jumlah yang sangat banyak akibat kelaparan, epidemi, dan kekerasan. Banyak para pemikir dan nabi-nabi kemudian menyimpulkan bahwa memang kelaparan, wabah, dan perang telah menjadi bagian integral dari rencana kosmis Tuhan. Atau karena memang alam yang kita tempati itu belum sempurna. Dan sampai akhir dunia pun kita tidak akan pernah terbebas dari 3 bencana tadi. Namun demikian, ketika fajar milenium ketiga mulai menyingsing, kemanusiaan bangun dalam kesadaran yang mengagumkan. Kebanyakan orang hampir tidak memikirkannya, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, mereka telah berhasil mengatasi kelaparan, wabah, dan perang. Tentu saja, masalah-masalah itu memang belum sepenuhnya teratasi. Tetapi, semua itu telah tertransformasi dari kekuatan alam yang tak bisa dipahami dan dikendalikan menjadi tantangan-tantangan yang bisa dikelola dan dihadapi. Kita sangat tahu apa yang harus dilakukan dalam rangka mencegah kelaparan, wabah, dan perang. Dan kita biasanya berhasil melakukannya. Memang masih ada kegagalan-kegagalan yang signifikan. Tetapi ketika kita menghadapi kegagalan-kegagalan semacam itu, kita tidak lagi mengangkat bahu dan berkata, "Ya memang begitulah yang berlaku dalam dunia kita yang tidak sempurna ini." Atau kita juga tidak lagi berkata, "Ini memang sudah takdir Tuhan." Akan tetapi sekarang, ketika kelaparan, wabah, dan perang melanda di luar kendali, kita meyakini bahwa pasti ada seseorang yang sudah mengacau. Kita lalu membentuk komisi, penyelidik, dan berjanji kepada diri sendiri bahwa lain kali kita akan bertindak lebih baik. Dan memang berhasil. Bencana-bencana semacam itu semakin jarang terjadi. Untuk kali pertama dalam sejarah, kini lebih banyak orang yang mati akibat terlalu banyak makan daripada orang yang kurang makan. Lebih banyak orang mati karena lanjut usia dibandingkan yang mati karena terkena penyakit menular. Dan bahkan lebih banyak orang yang bunuh diri dibandingkan jumlah gabungan dari orang yang dibunuh oleh tentara, teroris, atau penjahat. Pada awal abad ke-20, lebih banyak kemungkinan manusia itu mati akibat makanan-makanan yang tidak sehat dibandingkan kekeringan, Ebola, atau serangan Al-Qaeda. Karena itu, sekalipun para presiden, CEO, dan para jenderal itu masih punya agenda-agenda harian yang memang berpotensi untuk memunculkan krisis ekonomi atau konflik militer, tetapi pada skala kosmis sejarah, manusia telah mampu membuka mata dan mulai menatap cakrawala baru. Jika kita memang benar-benar sudah berhasil mengendalikan kelaparan, wabah, dan perang, lalu apa yang akan nantinya menggantikan semua itu di puncak agenda atau masalah manusia? Seperti para pemadam kebakaran dalam dunia yang sama sekali tidak ada kebakaran. Maka manusia pada abad ke-21 perlu bertanya kepada dirinya sendiri sebuah pertanyaan yang belum ada presidennya di masa lalu.
Apa yang akan kita lakukan dengan diri kita sendiri dalam dunia yang sehat, makmur, dan harmonis? Apa yang akan menuntut perhatian dan kemampuan kita? Pertanyaan ini menjadi berlipat ganda urgensinya, mengingat semakin dekatnya kedatangan kekuatan-kekuatan baru yang disediakan oleh bioteknologi dan teknologi informasi kepada kita semua. Apa yang akan kita lakukan dengan semua kekuatan-kekuatan itu? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu sedikit membahas tentang kelaparan, wabah, dan perang. Klaim bahwa kita sudah mampu mengatasi itu semua memang bisa jadi sebuah pandangan yang mengada-ngada dan luar biasa naif, atau malah mungkin bisa disebut tidak berperasaan. Bagaimana bisa kita mengatakan klaim tersebut ketika melihat bahwa ada miliaran orang yang hidup dengan penghasilan kurang dari $2 sehari? Bagaimana dengan krisis HIV atau AIDS yang sedang melanda Afrika? Atau berbagai perang yang sedang berkecamuk di Suriah, Irak, dan berbagai kawasan lainnya? Untuk menjawab hal ini, maka kita perlu memperkenalkan bagaimana perbedaan hidup di abad ke-21 dibandingkan hidup di masa-masa sebelumnya dalam menghadapi 3 bencana ini. Tetapi, untuk membahas tentang kemiskinan, wabah, dan wabah penyakit, kita akan membahasnya di video-video selanjutnya. Jangan lupa tetap like, subscribe, dan share konten-konten yang kami sediakan. Semoga kami bisa tetap menghasilkan video-video yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.